Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh atas karunia dan nikmatnya sehingga di malam hari ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa duduk kembali dari bermajelis ilmu, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dari membaca pelajaran kita kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. 3 landasan pokok di dalam beragama beserta dalil-dalilnya, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan mungkin di malam hari ini adalah pembahasan terakhir dari kitab ini insyaallah taala. Baik, Iqra. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Taib, di halaman 89 ya. Dicetakan yang saya pegang. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين وبعد البعث محاسبون. Tidak ada. Di bawahnya. Sebelahnya antum masih ada. Oh, afwan. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا rusulan. رسلا Ya. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب. Masyaallah, barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kata menulis rahimahullahu taala, ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada seluruh manusia. Ya, ini lanjutan dari kemarin ya. Jadi setelah penulis rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna hijrah itu apa. Ya, demikian pula penjelasan akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Ya, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka agama ini sudah sempurna. Tidak ada satupun kebaikan ya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tunjukkan ke umat. Dan tidak ada satupun kejelekan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini penulis rahimahullah taala lanjut menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'its tsaqalain al-jinni wal ins. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taat kepadanya itu atas seluruh ats-tsaqalain. Atas jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus yaitu bukan kepada manusia saja, tapi kepada jin juga. Ya. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Orang Arabnya, orang ajamnya, budaknya, yang merdekanya, perempuan ataupun laki-lakinya, semuanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus secara sempurna, secara menyeluruh untuk seluruh manusia, jin dan manusia. Ya, oleh karena itu
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, kata Nabi SAW, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi 'ammatan. Ya. Adalah nabi-nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya saja, orang-orang khusus di antara mereka. Ya. Adapun saya, kata beliau, saya diutus kepada manusia secara menyeluruh. Nah, ini dari apa? Keistimewaan Rasulullah SAW dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya sebelumnya. Ya, makanya dimaklumi ya, Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya siapa orang yang paling berilmu, maka Nabi Musa berkata, saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dan mengatakan, tidak ada yang lebih berilmu daripada kamu. Itulah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Maka Nabi Musa alaihissalam menjumpai Nabi Khidir, ya, untuk mengambil ilmu darinya. Ketika berjumpa, ini syahidnya, ketika berjumpa, ya, Nabi Musa alaihissalam memperkenalkan diri. Ya. Saya ini Musa. Saya ini apa? Musa. Maka Nabi Khidir berkata, Musa yang diutus kepada Bani Israel, dia bilang apa? Iya. Ini menunjukkan apa? Beliau diutus kepada apa? Umat yang khusus. Kepada orang-orang yang khusus. Ya. Karena ketika Nabi Khidir, ketika Nabi Musa memperkenalkan dirinya, Nabi Khidir berkata, kamu Musa Bani Israel? Dia bilang iya. Menunjukkan apa? Dia diutus kepada kaumnya khusus. Ya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau diutus kepada seluruh manusia. Ya. Hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Dan syariatnya berlaku hingga pada hari kiamat. Bahkan jangankan manusia, jin saja. Ya, jin saja berlaku kepadanya dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an di surah Muhammad, ya, mereka jin berkata, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, jawablah dari seruan dai Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu di dalam hadis yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, ini terkait tentang ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadun biyadi." Demi Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun. Tak seorang pun dari kalangan umat ini, baik itu orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, yang dia mendengar saya diutus, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia menjadi penduduk neraka. Menunjukkan apa? Risalah Nabi Muhammad SAW adalah umum kepada seluruh manusia. Jelas ya? Dan sekali lagi, ini adalah keistimewaan dari Nabi kita SAW dibanding nabi-nabi sebelumnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai sekalian manusia, jadi dipanggil, wahai seluruh manusia, sesungguhnya saya ini adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Saya ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Taib. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa akmalallahu bihiddin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dari agama ini. Mana dalilnya kalau agama ini sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu dikurangi. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian.
dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Jelas ya? Jadi agama Islam adalah agama yang direkomendasi, agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang bergembira dengan apa? Agama ini. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memeluk dari agama Islam, maka itu adalah nikmat yang terbesar yang tiada tandingannya. Ya, tinggal kita apa? Melihat, mempelajari dari apa? Syariat dari syariat Islam itu sendiri. Ya, karena kalau kita lihat di masa sekarang ini, ya banyak orang mengaku dirinya Islam, ya, tapi mereka apa? Sekedar pengakuan saja. Mereka tidak mempelajari dari agamanya. Mereka jauh dari tuntunan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka apa? Banyak lalai, ya, tidak memperhatikan dari agama yang mulia ini. Padahal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung mengatakan, saya ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Dan lihat ya, ada sebuah athar. Ya. Suatu hari pernah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh seorang Yahudi terkait tentang turunnya ayat ini. Ya. Kata orang Yahudi ini, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, ayatun fi kitabikum. Ada satu ayat di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran. Ya. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat lakhtakhadna dhalika aidan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam kitab kalian, kata orang Yahudi ini, seandainya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, maka saya akan menjadikan turunnya ayat ini sebagai hari raya. Maka Umar berkata, ayat apa itu? Orang Yahudi membaca, Al-yawma akmaltu lakum. Ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bayangkan ya, syahidnya apa? Orang Yahudi mampu merasakan kebahagiaan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya ridho Islam ini menjadi saya ridho Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi, bukan orang Islam, tapi dia mampu merasakan apa? Kebahagiaan dengan turunnya ayat ini. Makanya dia bilang, seandainya ayat ini turun kepada kami tentang kesempurnaan agama Islam, maka saya akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Subhanallah. Ya. Nah, ini dari kesempurnaan agama. Dari sini juga terdapat pelajaran besar bahwasanya kalau agama itu sudah sempurna, berarti seorang hamba siapapun dari kalangan manusia tidak boleh lagi berbuat syariat, melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari agama. Jelas ya? Dan ukuran seseorang itu dikatakan berada di atas syariat, berada di atas agama, kalau ada apa? Kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, baru kita apa? Dikatakan ini adalah agama. Kalau tidak ada, tidak boleh kita amalkan. Jelas ya? Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a bid'atan fil Islam, siapa yang mengada-ada perkara baru di dalam Islam, wa yaraha hasanah, dia menganggap yang dia lakukan ini, perkara baru ini adalah sebuah kebaikan. Dia katakan ini kebaikan, ini agama, padahal tidak ada dalilnya. Kata beliau, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh orang ini telah menyangka bahwa Muhammad itu berkhianat di dalam menyampaikan apa? Risalah. Karena agama sudah disempurnakan. Setelah Nabi SAW wafat, agama sudah sempurna, tidak perlu dikurangi apalagi ditambah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Dan dalil kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian pada hari kiamat kalian berikhtisam.
ya bertikai di hadapan Rabb kalian. Ini di hari kiamat. Taib. Nah, ini apa namanya? Menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Ya, berbeda dengan pemahaman sebagian orang di masa sekarang ya. Masih ada orang-orang yang meyakini bahwasanya Muhammad itu masih hidup. Kalau mereka bermajlis, mereka salawatan, Muhammad hadir. Ya. Ini bantahannya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad telah wafat dan mereka juga akan wafat. Ya, dan saya telah sebutkan ketika datang berita tentang kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat goncang di waktu itu. Bahkan Umar radhiyallahu taala an, ya, dia mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka saya akan penggal lehernya. Ya, tidak terima. Beliau hanya bilang Muhammad itu sebenarnya tidak mati, dia hanya pergi menghadap kepada Rabb-nya sebagaimana Musa pergi meninggalkan Bani Israel kemudian kembali. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya, tentang Musa. Maka setelah ribut, keluarlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mendatangi dari rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata betul sudah meninggal. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencium dari kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau keluar. Ya. Keluar di hadapan manusia. Beliau berbicara. Ya. Setelah Abu Bakar berbicara, ya, perhatian manusia di waktu itu, di tengah-tengah kegoncangan, mereka mendengarkan ucapan Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar berbicara, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qadamat. Sesungguhnya siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, tapi ingat siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah rasul. Rasul-rasul sebelumnya juga sudah mati, sudah wafat. Afa immata, ya, awin qalabatum ala aqabikum, apakah setelah matinya kalian akan murtad dari agama kalian? Setelah itu baru mereka semuanya sadar. Ya. Bahkan Umar mengatakan seakan-akan ayat ini baru saya dengar. Padahal mereka adalah apa? Para penghafal Al-Quran. Tapi ketika diingatkan tentang ayat yang menjelaskan tentang kematian Rasulullah SAW, baru mereka tahu, oh ternyata betul. Ya, kalau ini adalah sebuah kepastian yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan di tengah-tengah manusia. Ya, maka mulailah mereka apa? Sadar bahwasanya betul Nabi SAW sudah apa? Sudah wafat. Dan ini juga diantara dalil. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Taib. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka telah meninggal, mereka akan dibangkitkan. Ya. Jadi ini dari keyakinan kita, ya. Manusia itu apabila mereka dikubur, sudah meninggal, pasti mereka akan dibangkitkan. Ya, mana dalilnya? Dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Dari tanah kami menciptakan kalian dan dari tanah pula kami akan mengembalikan kalian. Dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian di kali yang kedua. Ya, ini menunjukkan apa? Manusia tercipta dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian akan kembali juga ke tanah, yaitu ketika apa? Mereka mati, dikubur. Dan nanti
nukhrijukum taratan ukhra, kata Allah. Kami akan membangkitkan kalian dari mana? Dari tanah juga. Ya, karena manusia di hari kiamat, semua yang berada di kubur, semuanya akan dihidupkan kembali. Ya, makanya dikatakan di sini, wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia apabila sudah meninggal, mereka akan dibangkitkan. Dalil yang lain, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan kalian dengan sebenar-benarnya dari bumi, thumma yu'idukum fiha, kemudian akan mengembalikan kalian ke bumi juga, wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kalian darinya, dari bumi. Ya. Dan ini apa namanya? Adalah keimanan, ya, terhadap negeri akhirat. Bahwasanya manusia ketika mereka meninggal, ya, mereka akan dibangkitkan. Ya. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang kafir. Oleh karena itu kata sebagian ulama, ya, tidak semua orang yang meninggal itu beristirahat dari dunia ini. Artinya apa? Orang yang meninggal, ya, masih ada pertanggungjawaban setelahnya. Jangan kira dia meninggal begitu saja, seperti yang diyakini oleh orang kafir. Ya, meninggal begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Justru kalau dunia ini adalah apa? Ujian dan cobaan. Ya, justru di sana negeri akhirat, disitulah akhir dari hasil yang kita akan lihat nantinya dari usaha kita di dunia ini. Ya, dari usaha kita di dunia ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ba'dal ba'tsi muhasabun. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dihisab. Ini akan ada hari perhitungan. Ya, akan ada hari perhitungan. Seluruh manusia dari awal hingga akhirnya, mereka semua akan dibangkitkan dan akan dihisab. Ya, akan ada timbangan, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib, wa mujziyuna atau wa majziyuna bi a'malihim. Mereka akan dibalas dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dalil akan hal ini, wa dalilu qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas orang-orang yang berbuat berbuat jelek sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Ya. Ini tentang apa? Hari pembalasan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan kebajikan di dunia ini, maka pahalanya dia sendiri akan dapatkan. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa yang berbuat jelek, tidak bagus dari kehidupannya, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Itulah amalan kalian, ya, yang kami hitung dengan cara yang detail, terinci. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati catatan amalannya baik, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang mendapati catatan amalannya selain daripada itu, maksudnya catatannya jelek, ya, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia salahkan kecuali apa? Kecuali dirinya sendiri. Ya, kecuali dirinya sendiri. Taib, ini dalil akan adanya hisab, hari perhitungan dari amalan-amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Dan barang siapa yang mengingkari
mendustakan hari kebangkitan, pasti dia telah kafir. Ya, kenapa dikatakan kafir? Ya, karena dari keimanan, rukun iman itu adalah apa? Apa rukun iman yang kelima? Beriman terhadap hari kiamat. Iya kan? Dan al-ba'ats, hari kebangkitan, itu bahagian dari apa? Hari kiamat. Makanya dikatakan di sini oleh penulis, siapa yang mendustakan hari kebangkitan, akan ada kebangkitan setelah kematian, siapa yang mengingkari ini, pasti dia kafir. Keluar dari Islam. Mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi Allah sebut apa? Orang kafir memang yang apa? Yang mengingkari hal ini. Orang-orang kafir mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikan wahai Muhammad, bala, tentu kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Iya. Demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan kepada kalian terhadap amalan-amalan kalian. Iya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan sebagian orang-orang kafir mengatakan, masa kita dibangkitkan setelah mati? Masa Allah bisa menghidupkan lagi kembali? Ya. Allah katakan apa? Dalam Al-Quran? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha mampu menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, Allah maha mampu, maka bagaimana lagi kalau hanya sekedar apa? Sekedar membangkitkan. Itu kalau secara apa? Logika manusia. Ya. Secara akal manusia, ya, kita sebelumnya tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia suatu waktu di mana di waktu itu dia belum disebut-sebut. Ya. 50 tahun yang lalu mungkin belum ada yang disebut. Siapa? Si Agus, si ini. Belum ada. Ya kan? Nanti kita hidup di atas muka bumi diberi nama, baru ada yang disebut ini, namanya ini. Ya kan? Ya kan seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita tidak ada, Allah maha mampu untuk menciptakan kita, bagaimana lagi kalau sekadar apa? Membangkitkan. Iya. Dan itu datang dari keyakinan orang-orang kafir. Taib. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Sampai wahai Muhammad, tentu demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan terhadap apa yang kalian amalkan. Di akhir ayat Allah katakan, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh rasul. Tujuannya mubashshirina wa mundzirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Iya. Jadi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai ke akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka diutus sebagai apa? Mubasysyirin, memberi kabar gembira. Lakukan ini, kalian akan masuk surga. Amalkan ini, kalian akan diberi pahala seperti ini. Itu kan apa? Kabar gembira. Wa mundzirin, sekaligus memberi peringatan. Jangan lakukan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekati ini batasan-batasan Allah, jangan dekati. Kalau kau dekati akan diancam masuk ke dalam neraka. Akan diberikan ini. Itu kan apa? Peringatan. Ya, jadi agama itu dibangun di atas apa? Perintah dan larangan. Ya, dibangun di atas kabar gembira dan dibangun juga di atas apa? Ancaman-ancaman. Ini dua ya. Ya, jangan sebagian orang mubasyirin saja. Sukanya memberi kabar gembira saja. Jadi orang yang mendengarkan seakan-akan agama ini ya bergampangan saja, biasa-biasa.
santai, tidak ada larangannya. Ya. Sebagian orang juga munzirin saja, memberi menakut-nakuti saja. Oh, jangan begini, kau begini. Jangan begini, kau akan begini. Jadi orang yang mendengarkan seakan-akan mereka menganggap agama ini adalah sesuatu yang apa? Yang seram, ya. Karena hanya peringatan yang ada. Ya, dan itu semuanya adalah hal yang keliru. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mubasysyirina wa mundzirin. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu mereka adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Ya. Jadi di hari kiamat tidak ada lagi manusia yang mengatakan, kenapa saya disiksa ya Allah? Ya Allah, kenapa saya begini? Tidak ada alasan. Allah katakan telah diutus para rasul, memberi peringatan, memberi kabar gembira dan peringatan. Tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa awaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Ya. Yang paling pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini rasul apa? Rasul yang pertama. Karena kalau kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dari kisah para nabi, ya, memang Nabi Nuh yang awal kali diutus sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nuh, ya, sebagian mereka menyebutkan sekitar 20 generasi. Dari 20 generasi itu masih murni Islam, belum ada kesyirikan. Dari apa? Adam sampai ke sini. Setelah di zaman Nabi Nuh alaihi salam mulai muncul ada orang-orang yang menyembah berhala. Awalnya dari gambar, dari orang-orang soleh yang mereka agungkan, mereka besarkan. Nenek moyangnya meninggal, datang orang setelahnya, oh kayaknya ini sesembahan, kayaknya ini. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya gambar itu dibuatkan berhala lalu disembah. Ini terjadi kesyirikan. Makanya diutus siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan ketahuilah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia itu selama 950 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh, ya, kepada kaumnya, dan beliau berdakwah itu 1000 kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Menunjukkan beliau apa? Panjang umurnya. Berdakwahnya saja berapa? 950. Berarti tentunya umurnya lebih daripada itu. Jelas ya? Baik. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Tapi yang beriman hanya yang naik di perahu. Sedikit. Ya. Bahkan anaknya saja tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, itu adalah putraku. Allah tegur. Ya, itu bukan dari amalan solehmu. Ya, itu bukan dari keluargamu. Itu amalan yang tidak soleh. Jelas ya? Jadi ini apa namanya? Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang paling pertama diutus, dan beliau diutus karena terjadi kesyirikan di waktu itu. Taib. Wa akhiruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir diutus adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Ini di sini diambil pelajaran bahwasanya setelah Nabi SAW diutus, itu tanda dari apa? Tanda-tanda hari kiamat. Karena beliau adalah rasul yang terakhir. Jelas ya? Taib. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuh. Dalil bahwasanya rasul yang pertama diutus adalah Nuh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kata Allah kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya.
Jadi siapa yang pertama disebut? Nuh, menunjukkan beliau adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Ya. Dan dalil yang lebih jelas lagi itu datang dalam hadis syafaat. Ya, mungkin antum pernah dengar tentang hadis syafaat. Ya, nanti di pada mahsyar, ya manusia semuanya meminta supaya yaumul hisab itu disegerakan. Agar apa? Hari hisab disegerakan. Maka ya, pertama manusia mendatangi dulu Nabi Adam. Disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta syafaat supaya hari kiamat disegerakan. Maka Adam berkata apa? Datangi Nuh, dia adalah Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya dari kisah syafaat. Dan masalah syafaat ini mungkin kita akan baca ini hadis dan banyak pelajaran di dalamnya di kitab setelahnya, itu Qaidul Arba. Nah, ini ya jelas bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Taib. Dan dalil kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita adalah Rasul yang terakhir, itu dalilnya di surah Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasul Allah, utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Taib. Wa kullu ummatin ba'athahu Allahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit tagut. Ini yang terakhir, perhatikan. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang Rasul. Jadi tiap-tiap umat itu ada orang yang memberi peringatan kepadanya. Tak satu pun umat kecuali apa? Ada orang-orang yang memberi peringatan. Iya. Di sini kata Syekh, setiap umat Allah utus kepada mereka seorang Rasul. Mulai dari Nuh sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahda. Semua dari Rasul itu memerintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, wa yanhahum an ibadati tagut, dan melarang mereka dari beribadah kepada tagut. Apa itu tagut? Akan dijelaskan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan hal ini bahwasanya setiap Rasul itu mulai dari Nuh sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka diutus pada tiap umat. Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ya, apa misi dari rasul ini? An i'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah tagut. Ya, tagut akan dijelaskan setelahnya. Ya, kalau tagut ini biasa sering didengar ya, apalagi di sini di negara kita Indonesia. Pemerintah tagut, sebentar akan dilihat. Taib. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taguti wal iman billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala iftarada, mewajibkan ala jami'il ibad, atas seluruh manusia. Apa kewajibannya? Al-kufra bit-tagut. Kufur, kafir terhadap tagut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tagut? Sekarang dijelaskan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, at-tagutu, tagut itu, ya, ma tajawaza bihil abdu haddahu mim ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut itu, kata beliau, apa yang seorang hamba itu melampaui batas. Melampaui dari apa? Batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan ma'bud dia disembah, au matbu' atau ditaati, ya, matbu' diikuti, au muta' atau ditaati. Ini namanya apa? Tagut. Ya, dari penjelasan ini kita bisa mengambil faedah, pelajaran bahwasanya tidak semua yang dikatakan tagut itu seseorang dikatakan kafir. Ya. Jadi begini,
Togut itu segala sesuatu yang melampaui batas. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh dalam dosa, itu kadang disebut juga sebagai apa? Togut. Karena apa? Mereka melampaui batas. Ya kan? Mereka melampaui batas. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, togut seorang hamba melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena dia diibadahi? Ya, au matbu'in, diikuti atau ditaati. Ya. Dan memang asal makna togut secara bahasa itu dari kata apa? At-tughyan, sesuatu yang melewati. Sesuatu yang apa? Melewati. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wat-tawagitu katsirun, dan togut itu sangatlah banyak. Ya, wa ru'usuhum khamsah. Ya, ru'usuhum, pokoknya bosnya ada 5. Ya, bos dari togut ada 5. Apa itu? Iblis la'nahullah. Ya, iblis la'natullah alaih. Ini togut. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Ya, bukankah telah dijanjikan kepada kalian wahai Adam, yaitu janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Nah, ini togut juga. Ada orang diibadahi dan dia ridho. Nah, ini seperti siapa? Seperti Fir'aun. Ya, dan yang semisal dengannya. Fir'aun minta diibadahi, tapi apa? Dalam keadaan dia ridho. Berarti apa? Togut. Kan dalam Al-Quran dikatakan, apa? Dia katakan apa? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui untuk kalian ada sesembahan selain saya. Berarti dia apa? Dia minta untuk disembah. Dia ridho. Jelas ya? Taib. Dan ini mengeluarkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan apa? Disembah oleh siapa? Orang-orang Nasoro. Iya kan? Tapi apakah Nabi Isa ridho akan hal itu? Tidak. Beliau tidak pernah ridho. Menunjukkan apa? Man ubida wa huwa radin. Itu togut. Siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Dan siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ya, menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ada tidak orang seperti ini? Jangan zaman dahulu, sekarang. Mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Hah? Antum lihat dari praktek sebagian orang-orang sufi. Ya. Datang kepada ininya, sujud di depannya begitu. Jelas ya? Itu ini, da'an nas ila ibadati nafsi. Itu kalau ada orang bersujud apa itu? Hah? Ibadah itu. Jelas ya? Itu di antara hal yang berlebihan. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan siapa yang mengaku dia mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Ini masuk dalamnya siapa? Dukun. Ya, dukun. Apalagi para Quran normal, apalagi para tukang sihir dan yang semisal dengannya. Yang jelas mereka mengetahui perkara ghaib. Ini disebut tagut. Kan dalam Al-Quran dikatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi ini yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ini juga tagut. Siapa yang berhukum selain dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini orang banyak keliru. Ya, dan mungkin kita akan jelaskan ya, walaupun secara ringkas. Taib. Mana dalilnya akan hal ini? Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menyangka mereka itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Mereka itu ingin berhukum dengan hukum tagut. Maksudnya hukum apa? Hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintah untuk kufur terhadap apa? Tagut, tapi mereka mau berhukum dengan hukum tagut. Taib? Ya. Jadi sebagian orang mengatakan siapa yang berhukum selain dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Oh enggak. Iya betul, mereka katakan. Dalilnya adalah ayat di surah Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah kafir. Ya, dan ini pembahasan, ya. Banyak orang yang salah paham, ya, tentang masalah apa? Berhukum. Makanya biasa kita dengar ada orang mengatakan negara yang hukum-hukumnya tidak berhukum dengan hukum Allah itu apa? Kafir. Tanpa apa? Tanpa ada rincian. Ya, padahal di sana dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ada rincian. Ayat ini bukan hanya ini yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum terhadap hukum selain dari Allah, maka dia kafir. Ada juga wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Mereka itu orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Mereka adalah apa? Orang fasik. Intinya begini. Kesimpulannya begini. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh mutlak dikatakan sebagai dia kafir, keluar dari Islam. Ada rinciannya. Baik. Saya bacakan, ya. Ini yang terakhir. Azan dulu, ya. Ya, azan dulu baru. Baik, bismillah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir kita akan sebutkan tentang masalah ini. Taib. Jadi begini, ya, hakikatnya. Jadi kalau misalnya ada orang berkata, siapa yang berhukum, mengambil hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti dia apa? Tagut. Ya. Dan kalau dia tagut, berarti dia apa? Kafir, keluar dari Islam. Itu syubhat seperti itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kita perlu tahu dulu. Ya. Tagut itu, ya, ada yang mengeluarkan dari agama dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Makanya saya bilang tadi, tagut itu adalah seorang hamba melampaui batas. Apakah karena dia berbuat dosa, maksiat? Berbuat dosa, berbuat maksiat, ini juga apa? Melampaui batas, berarti tagut. Apakah keluar dari Islam pelaku maksiat? Tidak, ya kan? Jadi harus dipahami dulu. Tagut itu ada yang mengeluarkan dari agama, ada yang apa? Ada yang tidak. Taib, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya ada orang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, betul dia tagut, tapi ada rinciannya. Tapi ini ada rincian, ya, di kalangan para ulama. Saya bacakan, ya. Jadi berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullah, tidak mutlak dikatakan dia kafir. Ya. Tidak mutlak dikatakan apa? Kafir. Ada orang berhukum selain dengan hukum Allah, tidak bisa langsung dikatakan dia tagut, kafir, keluar dari Islam. Ada rinciannya. Rincian yang pertama, berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menganggap itu lebih afdol, ya, lebih baik daripada hukum Allah, maksudnya lebih baik daripada syariat Islam. Ini baru apa? Dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ya, jadi dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah ini lebih apa? Lebih baik.
daripada hukum Allah. Ini tidak diragukan. Jelas ya? Kafir keluar dari Islam. Kenapa dikatakan kafir keluar dari Islam? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah sudah katakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Dia bilang ada yang lebih baik dari hukum Allah. Berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyamakan hukum-hukum manusia dengan hukum Allah. Tadi mengatakan lebih baik. Sekarang apa? Dia samakan. Ini juga kata mereka kafir keluar dari Islam. Menyamakan. Ini nanti ada juga di Nawaqidul Islam. Taib. Yang ketiga, rincian yang ketiga, hukum Allah lebih baik. Jadi ada yang mengatakan hukum Allah Subhanahu wa taala lebih baik, tapi boleh juga berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Dia katakan apa? Hukum Allah lebih baik, tapi boleh juga. Berarti dia membolehkan. Ya. Ini juga kata para ulama, ini juga kafir keluar dari Islam. Taib. Yang keempat. Keadaan yang keempat, ada orang meyakini bahwa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Jadi dia yakini tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin kalau syariat Islam yang paling afdol, yang paling mulia, hanya saja dia berhukum dengan hukum selain Allah, ya, karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan dia berhukum. Ya, ada hal-hal tertentu yang mengharuskan dia apa? Berhukum selain dari hukum Allah. Mungkin karena dunia, ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia, atau ada hal-hal yang sudah berjalan dari dulu hingga sekarang. Kalau dia rubah sulit, tidak bisa lagi. Ya kan? Tapi dia yakini hukum Allah lebih baik. Maka ini kata beliau, ya orang yang seperti ini hukumnya tidak dikafirkan. Karena keyakinannya dia mengatakan hukum Allah itu lebih baik, keyakinannya. Maka ini katanya hanya jatuh ke dalam dosa besar. Ya, jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya yang dikatakan kafir itu kalau berhukum selain dengan hukum Allah itu ketika terpenuhi dua syarat. Saya ulang. Kesimpulannya orang yang dikatakan kafir kalau dia berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, orang itu tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa? Tentang hukum Allah. Kalau orang tidak pernah belajar, dia hanya ikut-ikutan begitu. Jelas ya? Yang kedua, yang mendorong dia untuk berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah keyakinannya. Jadi dia yakini hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih apa? Lebih baik, lebih afdol daripada hukum Allah. Jelas ya? Atau dia mengatakan sama, setara atau boleh saja. Ini baru boleh dikatakan apa? Kafir. Tapi kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, tidak boleh dikatakan semua yang berhukum selain dengan hukum Allah dia togut. Kalau dia togut pasti apa? Pasti kafir. Ada rincian di kalangan para ulama. Jelas ya? Jadi itu rincian-rincian yang disebutkan di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Makanya beliau ketika antum baca fatwa beliau ya terkait masalah ini, apa hukum berhukum dengan selain hukum Allah? Ya, beliau katakan orang yang berhukum selain dengan hukum Allah itu berbeda-beda keadaannya, ya. Takhtalifu ya ahkamuhum bihasabi i'tiqadihim wa amalihim. Hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan amalan-amalan mereka. Jadi kembali kepada apa? Keyakinannya. Jelas ya? Kembali kepada keyakinannya. Jadi saya ulang kembali, jangan dikatakan semua orang yang berhukum selain dengan hukum Allah dikatakan togut. Kalau dia togut berarti apa? Kafir. Kafir keluar dari Islam. Kita katakan tidak seperti itu. Ada apa? Ada rincian. Wallahu a'lam. Taib. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk dan penyimpangan. Faman yakfur bit tagut, maka barang siapa yang kufur terhadap tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwa al-wuthqa, yaitu la ilaha illallah.
Wa hadza makna la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis kata Nabi sallam, ra'sul amri al-Islam, ya, puncak dari urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, tiangnya adalah agama. Apa? Tiangnya adalah salat. Ya, jadi tiang agama adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan apa namanya? Ubun-ubunnya, maksudnya yang tertingginya, puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan jihad adalah amalan yang terbesar, salah satu amalan terbesar di dalam Islam. Thayyib. Ini yang terakhir ya, kata beliau, wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai membaca kitab Thalathatul Usul. Ya, kita telah selesai membaca kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok di dalam beragama, dan 3 landasan ini juga yang akan ditanyakan, 3 perkara ini juga yang akan ditanyakan nantinya di alam kubur. Man rabbuk, siapa Rabbmu, man nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini, dan ini yang pertemuan terakhir dari kitab ini, ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, ya, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelirunya, yang salahnya datang dari diri pribadi saya dan dari syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah buku ini kita akan baca kitab Al-Qawaidul Arba', 3 kaidah penting di dalam memahami kesyirikan. Taib. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.